Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah kalian sudah naik kelas 1 SMA. Kemarin masih di SMP atau MTS. Sekarang kalian sudah masuk babak baru, lanjutan dari SMP atau MTS, yaitu SMA atau Aliyah. Alhamdulillah kalian sudah masuk dan diterima di MAN 2 Bojonegoro, dan kalian pun sudah melaksanakan matsama. Kemungkinan kalian juga sudah mengenal lingkungan sekolah dengan baik ya, walaupun selama matsama juga masih melalui daring. Nah, untuk materi atau pembelajaran kita, insya Allah dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih menggunakan sistem daring, yaitu secara online. Alhamdulillah untuk MAN 2 insya Allah kita sudah menggunakan e-learning. Semoga kalian bisa mengaplikasikan menggunakan e-learning dengan baik. Nah, anak-anakku, pertama katanya kalau tidak kenal maka tak akan sayang. Maka kenalkan dulu, nama saya adalah Suryani Safrianti. Kalian cukup memanggil dengan Bu Yani. Alamat saya Desa Kedaton, Kapas ya. Mungkin ada di antara kalian yang rumahnya di Kedaton atau Kapas. Monggo kapan-kapan mampir. Nah, kalau belum tahu alamatnya atau khawatir kesasar, bisa tanya-tanya lewat WA, chatting, ataupun chatting di e-learning juga bisa. Monggo dipersilahkan ya. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak satu, sudah SD kelas 2. Nah, perkenalan untuk diri saya pribadi saya cukupkan. Kita lanjutkan perkenalan tentang siapa saya di kelas kalian. Saya alhamdulillah mendapatkan tugas untuk mengisi materi fisika di kelas 10. Alhamdulillah di kelas kalian yang mengajar fisika mendapatkan tugas adalah Bu Yani. Nah, kalau dengan kata fisika sendiri, insya Allah kalian sudah mengenal ya fisika waktu SMP ataupun di MTS. Alhamdulillah pelajaran yang MTS atau SMP jangan dilupakan, kita lanjutkan dengan pelajaran di SMA. Insya Allah pelajaran di SMP, di SMA, di SMP nanti akan berlanjut di SMA. Jadi pelajaran di SMA nanti akan memperdalam lagi pelajaran-pelajaran yang ada di SMP. Untuk pelajaran fisika ada aturannya ya anak-anakku. Yang pertama, mempersiapkan alat tulis, mempersiapkan alat-alat untuk belajar. Yang pertama adalah buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang sudah diberikan dalam daring. Yang kedua, buku LKS. Insya Allah LKS-nya bisa diambil di koperasi. Yang ketiga, alat tulis, pensil, bolpen, penghapus, mungkin bisa jadi mempersiapkan penggaris. Dan yang keempat, dalam pembelajaran fisika, kalau bisa kalian menggunakan seragam sekolah. Nah, biar kelihatan bahwa kalian itu konsentrasi untuk sekolah, untuk siap menerima pelajaran. Yang kelima, di dalam pembelajaran jangan makan minum ya. Kenapa tidak boleh makan minum? Agar kalian bisa konsentrasi menerima apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, terutama saya, guru fisika Bu Yani gitu ya.
Kemudian pada saat pembelajaran kalau haus bagaimana? Boleh minum air putih ya, jangan yang manis-manis agar tetap bisa konsentrasi ya. Tujuannya semua adalah agar konsentrasi selayaknya kalian di kelas pembelajaran secara langsung gitu ya. Jadi aturan di dalam kelas bisa juga diaplikasikan pada saat kita melakukan daring. Nah, itu cukup untuk memperkenalkan bagaimana kita belajar fisika. Yang berikutnya anak-anak, kita masuk ke materi fisika bab pertama, yaitu tentang hakikat fisika. Nah, di dalam hakikat fisika itu kita harus tahu dulu apa itu fisika. Yang insya Allah kalian waktu SMP atau MTS sudah mengenal tentang fisika. Apa yuk fisika? Kalau ada yang tahu, fisika adalah salah satu ilmu yang ada di dalam rumpun IPA. Di dalam rumpun IPA, kalau di SMP kalian hanya mengenal dua, yaitu fisika dan biologi. Nah, untuk di SMA nanti kalian akan mengenal lagi, yaitu kimia. Jadi di dalam rumpun IPA kalian mengenal 3 mata pelajaran: fisika, kimia, dan biologi. Nah, apa perbedaan antara 3 ini? Kalau mereka diberi nama berbeda di antara ketiganya, berarti fisika, kimia, dan biologi itu mempelajari hal-hal yang berbeda, tidak mempelajari sama. Kalau sama ya tidak akan dibedakan menjadi 3. Nah, ada perbedaan antara fisika, kimia, biologi. Siapa yang tahu perbedaannya? Bisa dituliskan ya. Sambil ditulis nanti dicatat, kemudian dilaporkan ke Bu Yani ya. Fisika, kimia, biologi adalah mata pelajaran yang berbeda tapi satu rumpun. Kalau fisika itu mempelajari kondisi alam, benda-benda matinya, dan keadaan yang mempengaruhi fisik dari benda mati ya. Misalnya ada gaya, tekanan, suhu, cahaya, kemudian ayunan, listrik, dan lain-lain. Nah, apa bedanya dengan biologi? Kalau biologi itu mempelajari benda-benda hidup dan kondisi atau keadaan yang mempengaruhi benda hidup. Misalnya apa? Selain benda hidup, manusia, tumbuhan, hewan juga yang mempengaruhi, misalnya air, udara, tanah, ekosistem, dan yang lainnya. Bagaimana dengan kimia? Kimia hampir sama dengan fisika, dia mempelajari tentang benda mati. Tetapi bedanya kalau di kimia lebih pada molekul-molekulnya, pembentuk dari benda matinya, ya. Kalau fisika lebih pada kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi benda mati, seperti tadi ayunan, gravitasi, cahaya, suhu, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, itu perbedaan antara fisika, kimia, biologi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kedudukan fisika dibandingkan biologi dan kimia. Fisika itu lebih komplit ya. Jadi ada hitungan, ada hafalan, itu lebih komplit. Jadi di dalam fisika kalian juga harus bisa matematikanya dan juga bisa teori atau hafal rumus-rumus fisikanya. Nah, jadi kedudukan fisika itu menjadi yang komplit di dalam IPA. Itu kalau kita membahas tentang kedudukan fisika. Yang berikutnya selain kedudukan fisika adalah apa sih fungsi belajar fisika?
Kadang kalau kita belajar fisika tanpa kita mengetahui fungsinya, pasti kalian males-malesan. Buat apa sih belajar fisika, nanti di kuburan gak ditanya? Nah, seperti itu. Buat apa sih belajar fisika, lawang gak ada tuh di masuk surga atau neraka itu harus belajar fisika dulu. Tidak. Tetapi fungsi di dalam fisika, belajar fisika adalah kita bisa memecahkan masalah-masalah teknik. Misalnya salah satu contoh nih ya, kesetimbangan. Bagaimana kita memasang papan nama yang ada di depan kelas agar papan nama itu terpasang dengan sempurna. Jika ada angin, dia tidak langsung jatuh, tidak langsung oleng. Jadi dia cuma gerak-gerak biasa, itu ya. Kalau kesetimbangan. Yang lainnya bisa apa? Misalnya gaya gesek. Nah, kalau kita tidak mengetahui tentang gaya gesek, maka kita sangat sulit untuk memindahkan lemari yang besar, isinya berat, memindahkan dari depan untuk ke kamar kita. Nah, kalau kita paham bahwa gaya gesek itu mempengaruhi perpindahan, maka gaya geseknya diperkecil dengan cara apa? Dikasih alas di bawah lemari. Misalnya keset yang licin, maka ditaruh di atasnya, kemudian digeser. Nah, itu lebih mudah anak-anakku. Ataupun yang lainnya, misalnya bagaimana tangga. Nah, kalau tangganya kemiringannya landai, maka jika naik tangga itu akan lebih mudah jatuh. Terlalu curam, itu pun juga mudah jatuh. Jadi itu salah satu fungsi di dalam fisika untuk kalian kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan fungsi fisika di bidang industri? Nah, fungsi fisika di bidang industri banyak sekali anak-anak. Misalnya dalam pembuatan mesin-mesin industri. Nah, atau penggunaan sinar X untuk meneliti atau mencari lubang kebocoran yang ada pada terowongan. Misalnya terowongan minyak atau terowongan air, kita bisa mendeteksi lubangnya ada di mana bisa dengan sinar X. Itu salah satu contohnya untuk industri. Bagaimana dengan teknologi? Nah, teknologi itu semakin canggih. Kalau dulu adanya sepeda saja. Nah, proses pembuatan sepeda juga menggunakan fisika. Ada sistem kesetimbangan, ada gerak rotasi, dan yang lainnya. Nah, setelah sepeda, teknologinya semakin tinggi apa? Yaitu pakai sepeda motor. Nah, sepeda motor kan menggunakan motor. Nah, yang memikirkan atau merangkai sebuah motor itu harus menggunakan ilmu fisika. Lebih canggih lagi adalah pesawat.